Oke, shalom semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih. Sepanjang malam kita boleh tidur. Ada yang bisa tidur nyenyak, ada yang sempat terbangun-bangun. Tapi kalau kita boleh ada pagi hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kita mau datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau menyembah Tuhan, kepada Tuhan yang menyertai hidup kita, kepada Tuhan yang terus meneguhkan hati kita, kepada Tuhan yang terus senantiasa memelihara, melindungi, dan memberkati hidup kita. Kita mau datang dengan hati bersyukur, kita mau datang dengan hati yang menyembah. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan hati yang limpah, dengan ucapan syukur kepadamu. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau nyatakan senantiasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami tidak takut menghadapi hari-hari ini. Kami tidak gentar menghadapi situasi yang sedang terjadi. Karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menyembah kepadamu. Menaikkan pujian kami. Menaikkan syukur kami kepadamu. Untuk semua perbuatan baik yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau peliharaku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
lagi Bapa kami datang, Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, ya tak usah ku takut, kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amen, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Kau hebat Tuhan, kau ajaib, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kami sembah. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah, kami tinggikan namamu, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, sebab Engkau yang menyertai hidup kami, Engkau yang ada di dalam kami dan selalu ada. Kau yang menghibur kami, Kau yang menguatkan kami, Kau yang meneguhkan kami. Kami
namamu, Yesus Tuhan. Dimuliakanlah namamu selamanya, selamanya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan bagi kami, Kau yang beri kekuatan bagi kami, Engkau yang menopang hidup kami, Kau yang menghibur kami, Kau yang berperang hati kami, Kau beri kemenangan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sebab Kau yang memegang hidup kami, Kau yang beri kemenangan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami tidak takut sebab Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Amin. Yesus memelihara
tidak takut Tuhan, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Ya, Kau batu karangku. Amin. Yesus Tuhan, ya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ya, Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman, mari katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ya, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan iman katakan sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan. Ini yang kami percaya di dalam hidup kami, Tuhan, bahwa Engkau sendiri Tuhan yang memegang dengan tangan kanan, memegang hidup kami, memimpin kami, menolong kami, bahkan memberikan kemenangan bagi kami. Menang dari rasa takut kami, menang dari rasa cemas kami, menang dari rasa khawatir kami, menang dari setiap tipu muslihat iblis yang ingin melemahkan kami. Sebab kami percaya kami tidak pernah sendirian, tapi ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Bahkan Engkau yang berperang ganti kami.
dan Engkau berikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang. Biarlah hati kami terus dapat bersukacita dalam segala keadaan kami. Sekalipun mungkin tubuh kami lemah, tapi biarlah roh dan jiwa kami terus bersukacita di dalam Engkau. Seperti Habakuk berkata, kami mau berkata pagi hari ini. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba sudah terhalang, lembu sapi tidak ada dalam kurungan, tetapi kami akan terus beria-ria di dalam Engkau. Bahkan sesungguhnya semua masih ada pada kami sampai hari ini. Keadaan kami jauh lebih baik daripada Habakuk. Karena kami punya Engkau, kami punya keluarga yang mengasihi kami. Kami punya saudara-saudara seiman yang terus mendukung kami. Kami masih dapat menikmati setiap berkat, harta benda, seberapapun yang Kau percayakan ada di dalam genggaman tangan kami. Bahkan kami masih dalam tubuh yang kuat hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mau terus beria-ria di dalam Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau kami mulai bersungut-sungut karena keadaan hari-hari ini. Tapi biarlah ucapan syukur kami menyukakan hati-Mu. Karena kami percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ada kekuatan ketika hati kami gembira. Sehingga kami disembuhkan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah. Dan biarlah sepanjang hari ini kami benar-benar mengalami penyertaan tangan kuasa-Mu, memberikan kemenangan bagi kami. Dan firman-Mu menjadi tuntunan dan arahan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu. Sehingga kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Renungan kita pagi hari ini terdapat di dalam Matius 10 ayat 38. Perkataan Yesus bunyinya seperti ini. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini perkataan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Pada waktu Yesus menyampaikan perkataan ini, Bapak Ibu, pada saat itu murid-murid belum melihat penyaliban Yesus. Murid-murid belum melihat bagaimana Yesus harus mati dan dia harus disalibkan. Tetapi kata memikul salib bagi murid-murid itu bukan suatu kata yang asing, karena di zaman itu hukuman penyaliban itu hukuman mati yang memang adalah hukuman yang dianggap paling berat pada waktu itu. Dan murid-murid juga bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus tentang pikul salib. Dan untuk kita pada saat ini, kita adalah orang-orang yang sudah mengerti proses bagaimana jalan salib
bagaimana Yesus menuju penyaliban itu, bagaimana dia harus menderita, bagaimana dia harus disiksa, dia harus dicemooh, dan bahkan pada tujuan akhirnya dia harus mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikul salib di sini bisa berbicara tentang penderitaan. Penderitaan bagaimana kita mengiring Yesus. Ketika kita awal-awal menjadi orang percaya, kalau dalam ayat-ayat sebelumnya, bahkan Yesus meminta kita untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan daripada pada orang tua. Nah, banyak hal itu memang tidak saya alami ketika saya percaya Yesus, bahwa orang tua tidak menentang saya, tetapi bahkan dari saudara-saudara saya, tapi bagi saya itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Ketika kita percaya Yesus, kita bisa saja, bahkan sangat bisa, kita dibenci oleh keluarga kita dibenci oleh saudara-saudara kita. Nah, itulah salah satu hal kita dianggap sebagai pikul salib. Pikul salib bisa berbicara tentang penderitaan. Apa yang kita alami ketika kita mau taat kepada firman, ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk kita menuruti keinginan kita sendiri atau kita mengikuti kepentingan Tuhan, itu juga pikul salib. Ketika kita juga dihadapkan apa yang menjadi kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan daripada kehendak pribadi kita, itu juga termasuk kita pikul salib. Sampai kepada tujuan, ketika pikul salib itu adalah tujuannya adalah kematian. Bagaimana kita menang atas ego kita, kita mematikan keinginan-keinginan daging kita, dan kita mau turut untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, itulah pikul salib. Bahkan kita juga menghadapi ejekan, olokan dari dunia. Ketika kita tetap berpegang pada prinsip firman Tuhan, bagi dunia itu adalah suatu kebodohan. Itu juga dianggap kita pikul salib. Karena kita tahu bahwa ketika kita tinggal di dunia ini, memang berbeda dengan bagaimana pemerintahan kerajaan Allah, dengan prinsip-prinsip firman yang harus kita jalankan. Nah, terus berbicara tentang mengikut Yesus, Tuhan mau mengikut Yesus itu bukan hanya ketika kita percaya terus kita berkata, iya aku mau ikut Tuhan. Tapi mengikut Yesus berbicara tentang proses, berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang kesetiaan, itu berbicara tentang terus-menerus, setiap hari. Ketika kita berkata, aku mau mengikut Yesus, apakah kita mau mengikuti ajarannya, apakah kita mau mengikuti perintah-perintahnya, yang seperti tadi saya katakan bahwa kita harus pikul salib. Pikul salib juga berbicara kita bayar harga, apapun kita akan lakukan, itu untuk Tuhan. Ya, jadi fokus kita, pikul salib adalah kita harus memandang kepada Tuhan. Memang berat, ada penderitaan di dalamnya, ada mati ego, bukan kehendak sendiri, tetapi percayalah, seperti pujian yang kita naikkan, bahwa kita bersyukur Tuhan sudah memberi teladan bahwa dia menang atas salib. Dia proses
salib itu Tuhan sudah lakukan. Dan Tuhan mau ngomong gini, apa yang kita alami, itu sudah aku alami, kata Tuhan. Sebutkan apapun. Aku menderita, aku dipukul, aku dicaci maki, bahkan aku mati. Kata Tuhan, aku sudah alami. Gitu. Jadi ketika kita mengalami hal-hal tersebut itu pun, percayalah bahwa Tuhan sangat tahu. Dan Tuhan itu tidak pernah biarkan kita. Dia selalu menyertai kita, bahkan Immanuel, sampai saat ini pun penyertaan Allah itu ada dalam hidup kita. Dan penyertaan Allah itu adalah penyertaan yang sempurna. Nah, ini aja Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih buat istriku. Nah, saya percaya setiap kita juga mendapatkan banyak pencerahan dari apa yang Tuhan firmankan kepada kita pagi hari ini. Ya, dalam konteks ayat ini, seperti istri saya katakan, memikul salib itu berbicara tentang menderita. Karena berbeda konteks tentunya dengan ayat di mana Yesus juga pernah katakan bahwa kita setiap hari harus memikul salib dan menyangkal diri. Nah, dalam ayat ini, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, berbicara tentang memikul salib dan mengikut Yesus. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Yesus itu punya misi datang ke dalam dunia, dan dia tahu misinya cuma satu, yaitu salib. Itu misi yang harus Yesus emban. Dan kita bersyukur Yesus memberikan sebuah teladan dalam hidup kita. Akhirnya sampai pada akhir hidupnya, ketika Yesus diperhadapkan kepada pilihan antara dia menggenapi misi yang dia harus lakukan ke dalam dunia, yaitu harus memikul salib, atau dia harus menanggalkan salib, dalam artian seperti doa Yesus di Taman Getsemani, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi Yesus katakan bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya di dalam hidup kita, setiap kita mempunyai pilihan antara kita mau melakukan kehendak Bapa atau tidak. Tapi Yesus sudah memberikan sebuah arahan jauh-jauh hari sebelum sampai tiba hari di mana dia ditangkap di Taman Getsemani, di mana akhirnya dia disalibkan dan mati, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa seluruh isi dunia. Tapi dari inti pembelajaran apa yang Yesus katakan, bukan bicara soal pikul salib dan ikut Yesusnya, tapi ini bicara tentang ikut keteladanan yang Yesus lakukan. Karena inti dari ayat ini yang saya dapat, yang Tuhan katakan sederhana. Kita mau melakukan kehendak Bapa atau tidak. Itu artinya bahwa setiap kita ini harus memikul salib. Walaupun memang seperti istri saya katakan, memikul salib itu artinya kita menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi hal-hal yang enggak enak. Tapi bukan fokus kepada pikul salibnya. Tapi kita mau belajar seperti Yesus, mengikuti Yesus, dia lebih fokus kepada kehendak Bapanya. Nah, demikianlah setiap kita. Yang membuat kita layak atau tidak layak, itu adalah apakah kita mengikuti kehendak Bapa atau kita mengikuti kehendak kita sendiri. Jadi pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita berharap, kita berdoa setiap hari supaya ada perkenanan Tuhan. Kita layak di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, yang membuat kita mendapatkan perkenanan Bapa, mendapatkan dianggap layak, itu adalah kalau kita melakukan kehendak Bapa. Sekalipun untuk melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan itu gak gampang. Seringkali kita mengalami penderitaan dalam tanda kutip sebenarnya.
Karena bagi saya, mungkin kalau penderitaan fisik, kita adalah orang-orang yang kuat. Kita tahan banting lah, apalagi generasi-generasi boomer seperti kita ini, yang dari kecil sudah terbiasa hidup susah, ngadepin penderitaan, itu nggak terlalu sulit bagi kita. Tapi justru yang sering kali membuat kita mengalami menderita rasanya, sulit rasanya, itu adalah waktu kita diperhadapkan pada pilihan. Mau melakukan kehendak Bapa, mau melakukan firman, atau tidak. Nah, itu sangat menderita. Makanya saya seperti pernah saya juga sampaikan, ada statement di Strongman kan gini, tetap tegar di masa yang sukar. Ya, mungkin statement ini secara umum dimaksudkan bahwa ketika mengalami masa-masa yang sukar, kita tetap tegar. Tapi saya pernah sampaikan karena Tuhan pernah ingatkan kepada saya, sebenarnya masa-masa yang sukar dalam hidup kita itu hitungannya cuma 1-3 detik. Ketika kita diperhadapkan pada pilihan, kita mau melakukan kehendak Bapa, kita mau melakukan firman, atau tidak, itulah hal yang jauh lebih sukar bagi setiap kita. Ketika istri kita ngomel, cerewet, itu penderitaan, masa yang sukar bagi kita untuk tetap melakukan kehendak Bapa, yaitu mengasihi istri kita apa adanya, atau kita mulai berespon salah. Sebaliknya, istri-istri ketika suaminya emosi, nggak terkendali, itu juga masa-masa yang sukar, 1-2-3 detik, itu masa yang sukar antara dia mengambil keputusan untuk dia tetap melakukan kehendak Bapa, yaitu tunduk kepada suaminya, atau dia menanduk suaminya. Ketika kita diperhadapkan kepada situasi bisnis, antara pilihan kita mau jujur apa adanya, atau mulai melakukan kecurangan, itulah penderitaan menurut saya yang lebih berat yang dialami oleh orang-orang percaya, apalagi di level kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, kalau kita nggak pikul salib dan nggak ikut Yesus, artinya mengikuti teladan Yesus, yaitu akhirnya Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Sekalipun sekali lagi menderita. Sebenarnya bagi saya menderitanya dalam tanda kutip, karena ini bukan hanya bicara tentang menderita fisik, tapi untuk taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat pada kehendak Bapa, itu jauh lebih menderita dibanding dengan hanya penderitaan fisik. Karena penderitaan fisik bahkan sampai mati dipenggal, saya percaya setiap kita sudah tahu kebenarannya. Atau kalaupun kita mati menanggalkan tubuh jasmani, kita juga punya hidup yang kekal, kita masuk surga. Bahkan kitab Wahyu katakan, kalau orang yang sudah ditetapkan mati oleh pedang, dia akan mati oleh pedang. Tapi kalau enggak ditetapkan mati oleh pedang, ya enggak bakalan mati martir atau syahid. Jadi saya percaya menderita secara jasmani itu bukan area kita lagi. Kita enggak takut penderitaan secara jasmani. Tapi penderitaan yang setiap hari, mungkin sampai hari ini, masih menjadi pergumulan bagi kita. Yaitu ketika kita diperhadapkan pada sebuah pilihan, mau melakukan kehendak Bapa atau tidak. Mau tetap pikul salib sebagai misi Yesus. Karena dia datang ke dalam dunia memang misinya akan disalib, mati. Atau dia harus melalukan cawan itu. Tapi sekali lagi kita bersyukur, berterima kasih Yesus memberikan teladan bagi kita. Bahwa dia melakukan kehendak Bapa. Jadi pagi hari ini saya mau meneguhkan hati setiap kita. Mungkin sepanjang hari ini kau akan mengalami penderitaan, kau mengalami kesukaran antara memutuskan untuk tetap melakukan kehendak Bapa atau engkau mengikuti keinginan dagingmu. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan ini mengatakan, ikuti apa yang Yesus lakukan. Dan perkenanan Tuhan akan turun atas hidup kita. Dan saya pernah khotbah tentang perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Kalau sampai Bapak itu berkenan dalam hidup kita, wow, hidup kita akan menjadi hidup yang benar-benar luar biasa. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang Esther ketika dia mendapat perkenanan dari Ahasveros. Bapak Ibu pernah mendengar kisah anak Herodias yang mendapat perkenanan raja pada waktu dia menari-nari. Raja-raja selalu ngomong,
Karena aku berkenan kepadamu, minta apa saja. Bahkan sampai separuh kerajaan, kalaupun kau minta, aku kasih. Wow. Orang kalau dapatkan perkenanan Tuhan itu, Tuhan ngomong, kamu minta apa, nak? Aku kasih, nak. Nah, jadi yuk kita kejar perkenanan Tuhan dengan kita taat melakukan kehendak Bapa. Sekalipun mungkin sekali lagi menderita. Tapi percayalah, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Roma juga, di balik dari setiap penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saya mendorong, berdoa bagi setiap kita, kalau engkau diperhadapkan pilihan yang sulit sepertinya untuk engkau memilih antara tetap melakukan firman atau melakukan keinginan dagingmu, saya mendorong kita, tetaplah ikuti teladan Yesus. Lakukan kehendak Bapa. Mungkin untuk sesaat seperti yang kau menderita, tapi ada kemuliaan, ada perkenanan Tuhan menanti hidup kita. Tuhan memberkati. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ingin menambahkan sesuatu, apa yang Bapak Ibu dapat dari ayat firman Tuhan pagi hari ini. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Atau mau bersaksi, pernah nggak ngalami situasi yang sulit, yang sukar, menderita banget rasanya, mau melakukan firman Tuhan atau tidak nih? Apalagi hari-hari kan ngadepin pasangan, ngadepin anak. Nah, itu penderitaan yang kita alami setiap hari. Kalau penderitaan dalam sisi-sisi yang lain, saya pikir enggak lah, makan kita nggak kekurangan, ancaman kita nggak ada. Tapi penderitaan ngadepin istri, ngadepin suami, ngadepin orang tua, ngadepin anak, ngadepin rekan bisnis, ngadepin situasi, nah, itu menderita kita. Tapi percayalah kalau kita ikut Yesus, perkenanan Tuhan turun. Pak Andri mau ngomong sesuatu? Karena saya Kalau lihat yang YouTube. saya mau nambahkan, kalau saya dapat di sini yang mengikut salib itu kita harus kita harus menerima apapun yang kita alami gitu, baik masalah atau apapun juga, kita tak boleh lari ibarat gitu kan. Jadi Yesus dia tahu kayu salib itu dia pikul tuh untuk menghukum dia atas semua. Sebenarnya kan beliau tidak ada yang salah, benar, tidak ada salah sebenarnya. Cuman dia hanya ingin menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan, Allah kan. Tapi dia difitnah lah, segala macam lah, hingga akhirnya dia mau dihukum, disalib. Nah, dari pelajaran ini saya dapat bahwa kita ini tidak boleh lari dari semua masalah. Walaupun masalah itu timbul bukan karena kita. Nah, seperti dalam hidup saya. Saya ini masalah ini sangat berat bagi saya kan, lagi terpuruk, udah ada pekerjaan gini kan, seperti masalah-masalah yang timbul dalam keluarga, masa-masa istri saya sekarang harus bertanggung jawab. Nah, ini saya harus menjalankannya dengan rela, ikhlas, dan rela berkorban gitu. Bukan dengan cara berlari. Dimanapun ini tanggung jawab saya. Nah itu dalam sini juga saya dapat Yesus ini mengajarkan kita yang untuk terus bersabar dan rela berkorban. Dan sabar dan rela berkorban di sini nih tidak ada batasnya yang diajarkan sama kita. Ini maksudnya kita tak boleh ada batasan untuk berkorban gitu. Jadi kalau batas ini ada batasan, tentu aja kita pasti bisa marah, bisa berbuat hal-hal yang buruk misalnya. Karena ketidakterimaan kita dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang kita alami selama ini mungkin. Bisa saja misalnya masalah saya nih istri saya, mungkin saja saya bisa bercerai kan. Masalah ini juga termasuk berat sekali, kekecewaan dan lain sebagainya. Untuk saya bilang saya sudah dibaptis, sudah pelepasan, dan Roh Kudus bekerja dalam hati saya. Kalau tidak mungkin ya seperti saya dulu mungkin dikit-dikit
saya lari dari masalah ini. Tanggung jawab yang begitu besar mungkin tidak sanggup saya pikul. Ya bayangin aja, dalam terpuruk seperti ini, semuanya ini ya, kepala ini rasanya mau pecah. Masalah-masalah satu demi satu muncul semuanya. Tapi dari sini saya bersyukur juga ya. Dari anak-anak saya semuanya mendukung saya. Mereka semua sayang saya. Walaupun mereka sempat marah, saya katakan dengan baik-baik, ya mereka semua mengerti. Nah, mau bersama-sama memikul tanggung jawab ini. Itu puji Tuhan yang saya ucapkan. Sungguh-sungguh bersyukur hidup saya. Saya punya anak-anak, semuanya bisa mengerti saya, mau membantu saya. Ya, memang di sini ya, memang memikul salib itu memang sungguh-sungguh tidak enak pokoknya. Dalam segala hal, baik kita senang, tidak senang, pokoknya harus kita jalani, tidak boleh berlari. Nah, itu yang saya dapat. Terima kasih. Oke, Bu Mirianti mau langsung tambahkan sebelum nanti. Memang ternyata salib kita itu beda-beda ya. Pak Heri, saya setuju kalau sekarang itu di negara kita sebagai pengikut Tuhan Yesus itu tidak ada lagi, mungkin ya, karena saya hidup di kota, tidak ada lagi kita harus dianiaya, dikucilkan gitu, enggak ya. Salibnya sekarang itu lebih di mungkin kalau Pak Andri juga itu salib Pak Andri berat juga ya. Mungkin di perasaan ya, ada perasaan dan kecewa itu kan di perasaan ya. Pada saat kita dihadapkan pada suatu kondisi gitu ya, kemudian kecewa, nah itu kita harus ingat bahwa ya itu mungkin yang kecil itu pun itu salib kita gitu. Memang beda-beda saya rasakan ya. Sampai ada suatu saat orang itu di dalam hatinya itu tidak ada lagi merasakan kecewa. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, nah itu rasa saya kita sudah dikuatkan Tuhan untuk memikul salib kita. Gitu. Beda-beda ya, beda-beda. Ya kita saling mendukung doa ya dalam acara Koramdeo ini, juga hari-hari mengingat saudara-saudara kita. Makanya kita masuk dalam doa sepakat itu. Memang itu penting supaya kita diberi kekuatan Tuhan di dalam hidup ini mengikut Tuhan dengan salib masing-masing. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ko Andri sama Ibu Mirianti. Jadi, kalaupun seperti contoh yang disampaikan oleh Ko Andri, bagi saya salibnya itu bukan karena terpuruk keadaannya, tapi seperti apa yang Ko Andri tadi katakan, penderitaannya itu kan adalah memilih, mau meninggalkan situasi itu, meninggalkan keluarga, atau tetap bertahan bersama dengan keluarga dalam kesulitan ekonomi hari ini. Mau bercerai atau mau tetap ikuti perintah Tuhan, tetap hidup rukun dalam kondisi terpuruk, itulah penderitaan, itulah salib sebenarnya. Tapi saya bersyukur Pak Andri kuat, Pak Andri ambil keputusan untuk tetap bertahan bersama dengan Lita dan anak-anak, tetap mengambil keputusan untuk tetap melakukan kehendak Bapa, mengucap syukur
dalam segala keadaan. Itu lebih menderita antara kita mau tetap bersyukur atau bersungut-sungut dalam kondisi terburuk. Itu lebih menderita dibanding daripada tidak punya pekerjaan itu sendiri. Karena kalau nggak ada kerjaan, sederhana solusinya, cari kerja. Itu sederhana sekali Bapak Ibu. Makanya Paulus juga pernah bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu. Terus di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, jadi sekali lagi bagi saya, pencerahan yang Tuhan taruh, dan saya berharap ini membangun sebuah paradigma baru bagi kita. Masalah, makanya sekali lagi sebenarnya dalam hidup kami, nggak ada lagi kata masalah. Karena itu hanyalah sebuah situasi, kondisi yang Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika kita nggak punya pekerjaan, itu adalah sebuah situasi di mana Tuhan izinkan untuk dia menunjukkan, dia bisa menolong kita, dia bisa memberkati kita. Dia bisa membuka jalan untuk kita mendapatkan pekerjaan. Tapi itu tadi seperti Bu Mirianti, setiap orang kan punya salib yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi, apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya pagi hari ini berbicara tentang memikul salib, itu adalah pilihan antara melakukan kehendak Bapa atau tidak. Tapi kalau permasalahan-permasalahan di dalam dunia, karena situasi ekonomi yang sulit, karena hubungan suami istri yang rusak, ada perkara-perkara lain, silakan Bapak Ibu boleh sebutkan. Tapi bukan perkara itu sendiri sebenarnya membuat kita berat, tapi pilihan yang harus kita buat ketika menghadapi situasi itu, untuk tetap melakukan kehendak Bapa atau tidak. Tapi sekali lagi, yuk kita ikutin teladan Yesus. Sekalipun keputusan itu rasanya berat, untuk tetap mengucap syukur atau bersungut-sungut nih hari ini. Karena situasi keadaan. Tapi yuk kita menang dan kita bersyukur. Dan kita berdoa, kita percaya Tuhan akan tolong Ko Andri dan Lita sampai hari ini masih bisa makan, masih bisa melakukan apa yang bisa dikerjakan. Itu bukan masalahnya sendiri sebenarnya. Tapi saya bersyukur Ko Andri menang terhadap penderitaan yang harus dia pikul. Antara tetap memilih bersyukur atau bersungut-sungut, bercerai atau tetap bersama-sama. Saya bersyukur Ko Andri tetap kuat dan memilih melakukan kehendak Bapa, yaitu tetap bersyukur dan tidak bercerai. Nah, itu yang kemenangan yang harus kita syukuri. Dan percayalah ada perkenanan Tuhan yang saya katakan tadi. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Oke, Pak Santo mungkin mau tambahkan? Ya, senang saya melihat apa Andri sedikit-sedikit mengerti tentang firman ini. Tidak gampang terkadang buat seperti petobat baru yang mengerti mikul salib. Kita aja yang sudah berkarat ini kadang mau menentang salib kadang. Menyalibkan emosi itu kadang susah ya. Menyalibkan keinginan kita kadang susah. Nah, tapi saya percaya ketika Andri cari Tuhan, kuncinya adalah kita bagaimana menyalibkan semua total hidup kita ini kepada Tuhan, itu pasti beres. Jadi emosi dan semua kita lah, kita tundukkan di bawah kaki Yesus, itu aman. Nah, contoh kemarin ini kejadian di Palembang, anak saya ada beberapa waktu yang lalu itu mau minta izin ganti kacamatanya. Karena menurut dia sudah kurang stylish. Saya tidak izinkan karena sekali ganti kacamata itu di atas 2-3 juta. Kacanya itu mahal karena dia silinder 3,5 -1. Jadi bukan perkara yang mudah mau ganti kacamata seperti ini. Kalau saya punya mungkin 200.000 ya. Bisa ganti kalau memang ini keperluan. Jadi antara kebutuhan dan stylish gitu loh. Itu kan beda tipis. Saya udah izinkan waktu itu, enggak lah nak. Kamu kan masih bisa pakai. Ya kan?
Tapi karena dia sekarang sudah mau melanjut ke jenjang lebih tinggi, mungkin ya dia merasa sudah kayak ke kanak-kanak dulu karena udah ini. Kemarin tiba-tiba kami ada belanja di pasar di lorong dekat-dekat di Atmo. Nah, waktu Dedi buka pintu belakang, jatuh tasnya. Tasnya nggak ada isi apa-apa, tapi kacamata itu ada di dalam situ rupanya. Kacamata itu ada, dia kan ada satu yang dari BPJS, ya, yang itu memang itu kacanya itu kaca yang punya bergaransi punya ya, yang jatuh itu malah. Nah, saya pikir apa ini kehendak Tuhan mau ganti. Pikir, aduh ini kalau ganti kacamata lagi terpaksa menyalipkan banyak keinginan yang lain gitu loh. Tapi singkat cerita udah doalah, kalau memang itu kehendak Tuhan ya jadilah. Jadi ada istri menyarankan kita ke sana, ya kita lihat ke tempat itu. Saya tahu kan daerah itu daerah yang tidak beres semua itu kan. Daerah orang aja bukan jatuh, yang barang aja itu kalau tangannya keluar aja bisa hilang ROG-nya situ kan. Ya, tapi kita doa ada damai sejahtera. Kita coba-cobalah jalan ke Atmo itu. Perasaan saya sih menolak karena saya tahu daerah itu kan daerah yang cukup susah tuh kan. Nah, tapi kami pergi terus jalan ke sana, ketemulah tukang parkir yang di situ gitu loh. Untung kita bayar parkirnya tuh 5.000 gitu kan. Kalau 2.000 mungkin sudah ada. Tanya, Pak, ada yang tas yang jatuh tadi? Ada, Pak, katanya. Saya kejar-kejar Bapak, katanya udah pergi. Wah, puji Tuhan. Nah, akhirnya apa? Hati ini jadi ini apa? Wah, ternyata bukan kehendak Tuhan, hilang kan. Ya, saya bilang sama anak saya, berarti belum Tuhan belum izinkan untuk kau ganti kacamata gitu loh. Nah, lewat peristiwa-peristiwa ini kita bisa ngajari anak juga ya, ngajari bahwa tidak semua harus bisa instan gitu loh. Akhirnya kita kasihlah 20.000 nambah lagi. Nah, intinya kan balik gitu kan. Dan di dalam itu memang tidak ada apa-apa ya. Saya rasa kalau banyak itu malah isinya banyak yang ini mungkin tidak kembali. Ya, cuman isi headset satu sama apa? Kacamata. Jadi yang murah itu. Cuman kan orang nggak bisa pakai juga kacamata itu kan. Karena itu begitu pakai itu pasti nggak bisa jalan gitu kan. Ya demikian ya. Lewat peristiwa kadang kecil-kecil kadang itulah mau enggak kita nyalipkan emosi ke hati kita ini loh. Itu yang kadang menurut saya pikul salib itu setiap hari, setiap waktu. Sederhana aja ya. Mantap. Oke, terima kasih Pak Santo sudah kasih contoh lebih konkret. Pikul salib setiap hari itu seperti itu. Mau emosi atau mau tetap sabar menghadapi situasi. Itulah salib kita sekarang setiap hari. Oke, Cici Aca mau sampaikan sesuatu? Balik untuk pertanyaan lagi, tapi nggak tahu deh ya punya waktu untuk dari kita memberikan pendapat. Untuk sangkal diri dan pikul salib harusnya itu kan beda. Jadi mungkin jelaskan lagi atau contoh lagi yang sangkal dan salib. Saya yakin itu berbeda. Kalau kayaknya ada tadi saya lihat contoh kayaknya berdiri. Sangkal, salib itu apa ya pengorbanan. Jadi coba dibantu, diperjelas sangkal, diri, dan pikul salib. Gitu aja, Pak Heri. Oke, jadi seperti di awal tadi saya memang katakan konteks ayat ini dengan konteks ayat di mana Yesus pernah berkata bahwa kita harus setiap hari memikul salib dan sangkal diri. Nah, itu yang juga harus kita lakukan. Beberapa kali saya khotbahkan ayat ini. Artinya pikul salib setiap hari itu dari konteks ayat yang ini yang berkaitan dengan menyangkal diri setiap hari. Kalau pagi ini tadi kan memikul salib dan mengikut aku supaya layak. Nah, tapi yang harus kita lakukan setiap hari di ayat yang lain, Yesus katakan kita harus memikul salib dan sangkal diri. Nah, pengertian yang saya dapat tentang ayat ini, memikul salib itu artinya setiap hari kita mengingat karya salib.
bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita sudah mati bersama dengan Kristus dan kita dikubur bersama dengan Kristus dan kita bangkit di ciptaan baru. Nah, makanya setiap hari kita harus menyangkal diri, itu artinya menyangkal manusia lama kita. Sama seperti dikaitkan dengan ayat ini tadi, si penderita yang saya katakan tadi seperti contoh Pak Santo. Ketika kita menghadapi situasi yang kalau dulu kita bisa emosi meledak-meledak, nah kita harus sangkal diri kita. Iblis kan akan mendakwa kita terus tuh. Berarti itu sangkal diri ya, contoh yang dari Pak Santo. Ya, jadi kita menyangkal diri, oh enggak, aku bukan manusia lama yang tukang marah-marah. Aku sekarang adalah orang yang sabar, karena firman Tuhan suruh aku sabar. Berarti bukan pikul salib ya, sangkal Menyangkal diri. Jadi pikul salibnya yang gimana? Mikul salib itu artinya mengingat karya salib setiap hari, bahwa hidup kita ini sudah ditebus. Kalau ambil contoh yang dari yang dua contoh yang tadi, Nah, Andri sama ayatnya Santo, konteksnya berbeda, Caca. Kalau ayat hari ini kan, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Nah, tapi ayat pikul salib dengan menyangkal diri itu ayat yang berbeda. Setiap hari kita harus pikul salib dan menyangkal diri, itu ayat yang berbeda. Ya, saya paham. Maksud saya memberikan contoh mungkin yang lebih, jadi semua pada saat misalnya saya pingin untuk saya ya, ini udah aplikasi diri saya supaya saya sedang mau menyangkal diri ya, atau saya lagi memang ini adalah salib saya gitu loh. Jadi pasti ada sangkalnya diri saya yang sedang saya lakukan, pasti semuanya, dan apa yang jadi salib saya yang Tuhan sedang bebankan di salib saya, kayak gitu mungkin kali ya maksudnya. Jadi sangkal diri dengan saya punya salib itu sesuatu yang memang Tuhan berikan kan. Ada dua bukan? Atau memang salah satu aja? Atau sehingga kita lebih paham. Memang bukan ke ayat ini, jadi ada dua hal yang jadi perbandingan, bukan Pak Heri? Kurang lebih itu aja. Ya, jadi menyangkal diri itu seperti yang saya katakan tadi, setiap hari kan kita juga diperhadapkan pada pilihan. Kita mau tetap dengan tabiat manusia lama kita, kan iblis dakwa kita. Oh, ini kan tukang marah. Nah, tapi hari ini karena kita sudah ditebus, ya kita menyangkal diri, kita menyangkal dakwaan iblis tadi. Enggak, aku bukan tukang marah, aku orang yang sabar. Oh, kau kan penipu. Enggak, aku bukan penipu. Iya, dulu aku penipu, tapi sekarang aku bukan penipu. Itu menyangkal diri. Ya, diri ya. Berarti kelemahan diri yang kita sangkal ya. Iya, yang manusia lama kita yang sudah mati dan dikubur ya. Nah, makanya itu yang harus kita lakukan setiap hari. Jangan aku masih seperti yang dulu. Berarti yang salib itu berarti apa yang mungkin pengorbanan, misalnya Andri, itu termasuk salib bukan? Berarti dia mengorbankan diri. Itu salib bukan? Atau sangkal diri? Ya, kalau dalam konteks ayat hari ini, seperti apa yang Andri alami, seperti apa yang Pak Santo alami, itulah salib. Artinya ketika keadaan ekonomi susah, bukan ekonomi susahnya salibnya, bukan. Tapi ketika pilihan hatinya tetap mau bersyukur karena itu adalah kehendak Bapa, atau mau bersungut-sungut karena situasi ekonomi yang sulit. Nah, itulah salibnya. Jadi salib itu bukan masalahnya itu sendiri sebenarnya. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, bicara tentang salib dan mengikut Yesus, itu adalah memikul salib, yaitu melakukan kehendak Bapa. Memikul salib itu adalah kehendak Bapa. Karena itulah misi yang Yesus emban memang. Nah, jadi artinya salib kita itu setiap hari itu antara pilihan mau tetap memikul kehendak Bapa atau mau melakukan kehendak daging. Nah, ini salib dalam konteks ayat hari ini. Seperti itu. Jadi seperti Andri, ekonomi sedang terpuruk, itu bukan salibnya. Salibnya itu justru dia diperhadapkan pada pilihan. Tetap mau melakukan kehendak Bapa, yaitu bersyukur dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Atau terus bersungut-sungut, marah-marah, sensi karena keadaan ekonomi. Nah, itulah salibnya sebenarnya.
Jadi bukan situasi itu salibnya. Kalau situasi itu Tuhan yang menciptakan supaya kita pikul, maaf, Tuhan kita nggak seperti itu yang saya kenal. Tuhan kita tidak sengaja kasih penderitaan kepada kita. Nah, lu pikul salib nih, nggak punya pekerjaan. Nah, lu pikul salib nggak punya uang nih. Enggak, Tuhan kita nggak seperti itu bagi saya. Menurut saya ya, Tuhan kita nggak seperti itu ngasih salibnya. Tapi salib dalam konteks ayat ini, kita mau tetap melakukan kehendak Bapa atau enggak. Karena bagi saya seperti saya katakan tadi, kalau nggak ada kerjaan, sederhana, berdoa dan cari kerja. Selesai masalahnya itu kan. Walaupun mungkin sulit cari pekerjaan, iya. Tapi masalah nggak ada kerjaan itu solusinya sederhana, cari kerjaan apapun yang bisa dikerjakan. Nah, tapi yang menjadi salibnya itu adalah melakukan kehendak Bapa, mengucap syukur dalam segala keadaan, lagi nggak ada kerjaan, atau mau bersungut-sungut. Nah, itu salibnya. Oke, kalau Simon mau tambahkan mungkin. Kalau saya menanggapi pertanyaan Ibu Ciacia, ya kan, dengan pikiran saya sehari-hari, saya ambil kasusnya Pak Andre, ya kan, pikul salib itu artinya dia harus menerima, tapi saya tidak dia menerima. Tapi kalau dia sangkal salib, dia ceraikan itu kita, ya kan, itu dia sangkal salib, karena Tuhan sudah berkata tidak boleh cerai, ya kan. Kalau dia pikul salib, artinya itu dia harus terima, dia lalui, ya kan. Itulah yang salibnya dia. Kalau menurut itu hematnya saya. Bagaimana Bu Caca? Ini makanya kalau aku tentang dari penjelasan tentang bukan situasi ya, yang memang kita terima. Tapi saya sedikit agak masih ini terlalu panjang, jadi nanti kita jadi diskusi panjang. Apa-apa. Mungkin ini hanya diskusi ya, bukan perdebatan ya. Aku takut banget masuk ke perdebatan. Tapi maksudnya nggak boleh salib itu aku melihat adalah bukan pilihan, nggak sih? Salib itu bukan pilihan, tapi waktu menjadi anak Tuhan memang itulah yang harus kita tanggung. Memang kita bisa buang, tapi ada akibat yang kalau kita nggak pikul itu salib. Ya nggak sih? Jadi salib itu bukannya sesuatu yang memang ketika kita ikut Yesus, bukan sengaja Tuhan kasih kita menderita, tapi mungkin karena contohnya sempurna Yesus waktu perjalanan di atas kayu salib, itu betul-betul mengerikan sekali. Jadi kita sebagai anak-anaknya itu memang ada bagiannya kah gitu loh. Memang setiap yang Pak Simon tadi bilang setiap hari, saya nggak ngerti apakah itu setiap hari, apa perjalanan. Contohnya saya masih nggak ngerti maksud contoh apa ya, tapi salib itu berarti ada pengorbanan untuk orang lain gitu kali. Iya, jadi kalau salib itu kan sangkal diri itu adalah ke diri yang harus kita buang. Jadi mungkin dibagi dua gitu. Dari aku, jadi sangkal diri ada ke diri ya, betul kah? Salib adalah lakukan sesuatu yang tadi Pak Heri sampaikan, lakukan sesuatu kehendak Allah atau Bapa, berarti adalah untuk kepentingan pekerjaan Tuhan yang untuk keluarga kah, apa penginjilan kah, atau apakah yang lebih luas. Jadi memang untuk bukan ke diri, bisa kita kategorikan gitu kan, gitu loh Pak Heri atau Pak Simon. Ya, kalau dalam menurut saya ya kan menyangkal salib itu ya kan, ya kita nggak mau terima salib itu, penderitaan itu tidak mau terima. Seperti Pak Andre kalau tidak mau terima, ya kan, ya otomatis dia bilang dia lari, dia ceraikan, ya kan, tidak bertanggung jawab. Nah itu menyangkal salib. Kalau ya mikul salib ya kita harus menderita, atau ada beban yang kita terima. Tapi itu ajaran Tuhan ya. Akan ujungnya itu kalau kita mau jalankan ada mahkota yang kita bisa terima dari Tuhan. Ya kan, jadi kita jangan lari dari masalah. Ya kan, karena kalau di dalam pelajaran pria itu bertanggung jawab karena dia sumber. Ya, jadi buat Pak Andri, saya kasih apresiasi ya kan bahwa Anda memang baru bertobat tapi Anda sudah mengerti. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam keluarga untuk hari-hari ke depan. Karena cara Tuhan kita tidak pernah tahu ya.
Tapi ya sama-sama juga bagi istri juga yang sudah diterima, ya kan, harus juga belajar, ya kan, tunduk dan lebih memahami bahwa sikap apa, ya, hidup di dalam Kristus itu bukan istilahnya semuanya harus kita boleh lakukan, tidak boleh, ya. Jadi ada pelajaran di pria keluarga itu bagaimana. Memang kita tidak bisa setiap hari itu on fire, ya. Pasti ada kekeliruan-kekeliruan, ya. Seperti kemarin juga saya lagi banyak kerja, lagi pulang bawa kendaraan, istri saya telepon, ya kan, hanya mengingat hal kecil kan. Padahal dia selalu ngajak saya tenang. Saya udah tenang, saya atasi semua masalah. Ya kan, saya udah biasa ngatasi masalah. Baru telepon, saya lagi ditelepon lagi. Saya bilang sabar, ya kan. Cuman saya tidak rasa dosa itu agak tinggi, ya kan. Karena kita kan sebagai pemimpin terus terang aja ya, masalah itu udah biasa lah. Itu udah kerjanya pemimpin. Cuma saya tuh doanya agak tinggi, jadi masa gitu aja marah. Bukan marah. Ya kan, pertama kali telepon sama saya beres, ya kan. Hal kecil udah biasa lah kita ya. Tapi seorang pemimpin kan nggak bisa yang saya harus atasi begitu banyak. Udah 5 menit telepon lagi. Udah 5 menit telepon lagi. Loh, ini masalah kecil tapi teleponnya berulang-ulang. Saya bilang dulu mami ajar papi harus tenang menghadapi masalah. Ya kan? Nah, itulah namanya kita nggak tahu ya, hidup ini selalu ada yang kadang-kadang miss-nya, ya. Jadi kita kadang-kadang ya lagi kencang, nah begitulah, apalagi kita orang merah kan. Do-nya itu kadang-kadang agak keplesetan. Jadi ya istri kita udah merasa kita kok gitu aja diingat, ya cukuplah saya bilang diingat di sekatu kali, ya kan. Nah nanti dicek gimana. Nah jadi ini ya kadang-kadang seperti hal inilah yang kita harus sama-sama. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi kalau kita mau praktekkan nilai firman Tuhan pasti kita akan menang. Demikian dari saya. Oke. Jadi sekali lagi sederhananya, kalau kita bisa menyangkal diri kita pasti akan memikul salib. Sekali lagi, salib ini berbicara tentang melakukan kehendak Bapa. Jadi salib itu bukan masalahnya. Salib itu bukan penderitaan fisik, nggak ada kerjaan, ngadepin istri yang cerewet. Itu bukan salibnya. Salib itu adalah penderitaan di pergumulan hati kita. Mau melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus mau tetap pikul salib, melakukan kehendak Bapa, atau dia nggak mau pikul salib. Nah, seperti apa yang dialami Ko Andri, apa yang dialami Pak Santo, apa yang dialami Pak Simon tadi. Nah, itu pikul salibnya. Nah, dan sekali lagi orang yang bisa menyangkal diri katakan, enggak, aku bukan tukang marah. Dan baik. Ya, silakan Bu Yanti. Dan baiknya itu Tuhan itu memberi kekuatan itu untuk kita bisa pikul salib. Salib beda-beda. Ya. Tapi Tuhan memberi kekuatan untuk kita bisa pikul salib dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berbagai macam bentuknya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi sekali lagi sederhana, salib artinya melakukan kehendak Bapa. Nah itu yang harus kita pikul setiap hari, melakukan kehendak Bapa. Situasinya boleh berbeda, situasi keadaannya boleh berbeda, tapi melakukan kehendak Bapa itu harus kita lakukan setiap hari. Oke, mungkin seperti itu saja. Ya, renungkan lagi sepanjang hari. Seperti Filipi pasal 3 ayat 15, ayat yang berulang-ulang saya katakan, kalau lain pemahamanmu, ya sudah nggak apa-apa. Nanti Roh Kudus sendiri akan memberikan pemahaman kepada kita. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Pagi hari ini saya minta Acu, kita berdoa untuk Hengki dan keluarga, dan juga untuk Buyung, anak Ibu Mirianti, supaya mendapatkan pekerjaan sebagai pilot, sesuai dengan pendidikan yang diikuti. Halo Ciacu, apakah monitor? Oh oke. Kalau tidak mungkin C Dewi. Oh Ciacu sudah ya.
Ya, Ciacu nanti doa untuk Hengki dan keluarga supaya Tuhan pulihkan, terus juga berdoa untuk Buyung supaya mendapatkan pekerjaan sebagai pilot sesuai dengan bidang pendidikannya. Nah, nanti Pak Santo akan tutup dalam doa, baik doa untuk bangsa maupun doa Bapa kami, sekaligus doa penutup. Oke, Ciacu silakan. Dua macam Pak ya. Ya, dua. Oke. Teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa panjang hidup kami. Kami mengucap syukur buat pagi ini kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami terima. Ialah firman-Mu Tuhan mengajarkan kami membuka pikiran dan hati kami untuk kami semakin hari semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh Tuhan semakin memahami bahwa kami harus memikul salib dan menyangkal diri dalam hidup kami, supaya kehendak Tuhan nyata dalam hidup kami, dan hidup kami Tuhan boleh menjadi terang dan garam bagi orang lain. Hidup kami boleh menjadi kesaksian, menjadi berkat, teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, dan lewat hidup kami nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sepakat dalam Koram Deo ini, kami membawa teman kami, saudara kami, Bapak Hengki beserta keluarganya Tuhan, dan saat ini terpapar COVID Tuhan. Kami mohon ada kasih karunia dan kemurahan-Mu buat Hengki Tuhan dan anaknya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, Hengki dan anaknya Tuhan sudah pulih. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib Tuhan, kesembuhan terjadi. Keluarga ini Tuhan terbebas dari virus COVID-19. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memulihkan Hengki dan anaknya. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan keluarga ini. Engkau beri kekuatan baru setiap hari. Engkau beri penghiburan. Engkau beri pemulihan demi pemulihan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa saudara kami Buyung Christian Tuhan. Kami bersyukur bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan saat ini Tuhan. Dia mempunyai kerinduan Tuhan untuk kembali ke maskapai penerbangan Tuhan. Kiranya ada kasih karunia dan kemurahan-Mu Tuhan buat Buyung Christian Tuhan. Sehingga ada saatnya Tuhan dia boleh kembali kepada profesinya sebagai pilot Tuhan. Kami serahkan Buyung Christian ke dalam tangan-Mu untuk juga orang tuanya, saudaranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini. Kami percaya Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur jikalau pagi ini kami boleh sama-sama ada di sini untuk berdoa bagi saudara kami yang ditimpa masalah, musibah, dan semuanya, ada yang sakit. Dan Tuhan Kau dengar doa kami Tuhan. Dan demikian juga Indonesia ini Tuhan, di mana semakin naik angka COVID-nya, Tuhan juga berikan hikmat kepada pemerintah, bagaimana dia harus mengatasi situasi seperti ini. Dan Tuhan, setiap masyarakat dan setiap orang-orang mentaati prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun sebagai untuk kesehatan kita masing-masing. Tuhan, terpuji nama-Mu buat bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden sampai kepada tingkat RT. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka untuk supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan penuh kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan buat semuanya buat pagi ini. Mari kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan terpujilah Engkau. Mari kita menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan,
damai sejahtera, sukacita menyertai engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.